Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Amma ba'dah. Ashabul fadilah, para asatidzah yang hadir pada malam hari ini dari segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid dan pengurus musola, juga pengurus majelis taklim yang hadir pada malam hari ini yang saya hormati, dan khusus teman-teman yang terus istiqomah dari teman-teman forum silaturahim warga Nahdien yang terus insya Allah akan istiqomah untuk bersama-sama mengadakan kegiatan seperti pada malam hari ini. Tujuannya nggak ada lain, kita bersama-sama datang nabung amal soleh. Jadi kalau sering saya ditanya, ini mursyidnya siapa? Saya bilang mursyidnya bareng-bareng. Mursyidnya kita bareng-bareng mengamalkan bacaan surah Yasin dan surat Waqiah, lalu diteruskan dengan istighosah hati. Kita jadi semuanya insya Allah ini akan jadi mursyid. Ya minimal mursyid untuk diri kita sendiri, syukur-syukur nanti bisa memursyidi anak dan istrinya, juga tetangganya, teman-temannya. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini ngajinya adalah saya ambil nih bab toreko. Ini bab toreko aja. Banyak yang di kesempatan zaman ini yang keliru, Pak, untuk bertoreko. Keliru untuk bertoreko. Ilmu torekoh itu adalah maknanya, Pak, ilmu torekoh itu maknanya adalah kalub bimaksudin wawa kalub bin maksudin. Ilmu torekoh ini adalah maknanya sama persis dengan buah-buahan sebagai kulitnya, buah-buahan sebagai kulitnya. Kalau ada buah-buahan yang sudah nggak berkulit, atau buah itu sudah nggak ada kulitnya, lalu tercecer di pinggir jalan gitu, walaupun buahnya itu buah yang sangat disukai, Pak, misalnya durian montong, tapi udah nggak berkulit, buahnya ngeledak di pinggir jalan. Kira-kira sampean makan nggak itu? Amin makan nggak itu? Makanya orang yang bertorekoh yang sesungguhnya gak ngerti ilmu torekoh, sama persis dapatnya adalah buah-buahan yang sudah nggak berkulit. Bisa kena laler, bisa kena kotoran, bisa kena semacam-macam, karena buah-buahan itu sudah nggak ada kulitnya. Ada buah pisang, lalu kulitnya udah nggak ada,
geletak di pinggir jalan. Kira-kira sampean makan nggak itu, Pak? Ya seperti itu. Lah, ilmu tarekoh yang diibaratkan sebagai kulitnya ini adalah namanya syariat. Namanya syariat. Orang yang ikut tarekoh nggak ngerti syariat sama seperti makan buah yang sudah nggak berkulit. Kalau ada laki-laki misalnya yang udah nggak berkulit, nggak berpakaian, adanya di pinggir jalan, namanya laki-laki apa itu? Ada perempuan yang sudah nggak berkulit, nggak berpakaian, sampai temu di pinggir jalan, namanya perempuan apa? Perempuan apa? Makanya yang sangat disayangkan Bapak Ibu sekalian, zaman sekarang itu begitu banyak orang yang mengatasnamakan dirinya bertorekoh tetapi gak ngerti syariatnya. Yang kedua, Bapak sekalian, torekoh itu tujuannya adalah ingin mendapatkan saripati. Saripatinya ibadah. Jadi puncaknya ingin dapat saripati ibadah. Makanya saya kenapa di sini saya bilang ini belum ada mursyid. Yang ada adalah masih kita bareng-bareng belajar nabung amal, baru belajar. Ya nama soleh. Soalnya orang-orang yang bertorekoh itu mestinya memang sudah betul faham terhadap tata cara ibadah, terutama yang wajib. Misalnya kalau ditanya syarat sahnya wudhu itu ada berapa? Apal. Syarat sahnya takbiratul ihram itu ada berapa? Apal. Saya nanya sama teman-teman ya. Syarat sahnya takbiratul ihram itu ada berapa, Pak? Jadi kalau ini aja belum ngerti, tahu udah bertorekoh, ini repot ini. Gak usah jauh-jauh bertorekoh itu sampai ke Pekalongan ngapain? Gak usah sampai ke belajar sampai di masjid, di musola kita sendiri, terutama yo torekohnya adalah bagaimana ibadah mahdhoh saya, terutama ibadah sholat betul-betul diilmoni dengan syariat. Jadi sampai benar-benar ngerti, Pak. Waruko itu begini, sujud itu begini, takbiratul ihram itu begini, gitu loh, Pak. Jangan sampai kita ini menjalankan satu amalan yang amalan tersebut justru yang menjadi wajib dan mahdhoh itu ternyata kita nggak paham, kita nggak ngerti. Nah, saya pengennya, Pak, dengan teman-teman ini, walaupun barangkali saya itu bisanya cuman alip-alipan yo, belum alip beneran gitu yo. Mudah-mudahan kita nanti kesananya akan bisa menjadi lebih baik dan lebih sempurna. Amin ya robbal alamin. Kita belum bicara masalah hakikat ketinggian. Akhirnya begitu banyak orang gila, orang apa? Jadi ya terlalu gak enak ngomong gila. Karena apa? Ya sabu apa yang mereka kerjakan perasaannya udah bener, padahal kosong belum, kosong. Mereka mengira yang selama ini yang telah mereka lakukan adalah kebenaran, padahal keliru. Yang kedua, Bapak sekalian, saya ingatkan betul, kalau datang kebaikan itu sebenarnya semua orang senang, Pak.
semua orang nggih. Karena memang semua pada ending akhir daripada kehidupannya pengennya menjadi orang baik. Walaupun orangnya waktu hidupnya wus nawakau, anjingan. Tapi akhirnya ingin Pak jadi orang husnul khotimah. Cuman kebaikan ini akan menjadi masalah Pak di saat kita ini ajak-ajak kepada orang lain. Orang lain diajak berbuat baik itu belum tentu kebaikan itu enggak masalah terhadap manusia. Manusia semua senang. Tapi di saat manusia diajak melakukan kebaikan, terkadang kebaikan ada masalah. Nggih Pak Lulut. Coba sampean kalau malam Jumat Kliwon ajak-ajak sama teman-teman yang di sono. Oh, Jumat Kliwon, lewat kolong zikiran, kira-kira gimana Pak? Ya, yang senang berapa orang? Jadi seperti itulah sebabnya Pak, saya wanti-wanti terus menerus, yuk teman-teman yang bergabung di majelis zikir malam Jumat Kliwon ini punya istiqomah dalam beragama yang lebih. Maksudnya apa Pak? Sampean kalau udah ngerti ini kebaikan, jangan takut, jangan ragu untuk mengajak orang lain berbuat, karena nggak ada lagi Pak yang memikul dakwah risalah Rasul itu udah nggak ada lagi. Nabi udah nggak ada, sahabat udah nggak ada, tabiin udah nggak ada, wali juga udah, yang ada tinggal wali nikah Pak. Mau wali apa? Itu golek wali angel. Sing ngaku wali akeh. Ngaku-ngaku wali tapi wali-walinan. Wali. Pak, aku ngajak. Makanya kalau di Al-Qur'an itu perintahnya Allah begini. Loh, orang beriman kok disuruh lagi sama Allah untuk beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, terus aminu. Yang dipanggil orang beriman, yang diperintah beriman ya orang. Duh, ada apa? Ternyata adalah menjadi orang beriman itu butuh istiqomah. Kenapa? Hanya keimanan yang punya gairah mengajak kebaik, betul Pak? Hanya yang ada imannya orang bisa menjalankan perintah syariat agama. Walaupun orang Islam kalau nggak ada imannya, ngerti itu kebaikan, tapi diajak berbuat baik terkadang malah tersinggung apa tersungging? Tersinggung apa tersungging? Islamnya udah lama Pak, tapi begitu datang kebaikan lalu diajak untuk melakukan kebaikan, seneng apa seneng? Seneng Pak, karena nggak ada imannya. Kalau ada imannya, walaupun nggak diajak, ini punya pikiran untuk menjalankan perintah syariat agama. Ini yang menjamin sampai masuk surga ya iman ini Pak. Mudah-mudahan ini istiqomah. Amin. Yang kedua saya mengajak, kalau lagi sholawatan itu yang semangat Pak, yang semangat, serokol semangat tuh, ya Nabi salam, yang semangat. Jangan kita nggak mengeluarkan suara Pak, kita harus ngeluarin suara. Sak pol-pole gak apa-apa, nah gini, sekuat-kuatnya. Daripada sampean kalau di rumah neriakin istri gak berani ya kan, akhirnya tersimpan di sini gondoknya lama. Sampean lepasin di sini aja. Teriaknya yang kenceng. Tapi yang keluar adalah asrokolan. Insya Allah berpahala sangat besar. Insya Allah menganggap aja itu adalah tempat show lah, tempat show kita. Kalau kita ini datang ke tempat Pak Dugem gitu kan kurang pantas Pak. Ya Pak Jonas ya. Iya. Amin. Kalau sampean datang ke tempat remeng-remeng itu kan kayaknya kurang pantas. Oh, Jonas senengannya ke tempat gitu ada pantas ya Pak. Tapi kalau di sini ya insya Allah
Saya minta nanti kalau lagi asroko, lagi sholawatan yang lebih semangat nih. Kemudian kita tunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali ini Pak ngajinya muqaddimah ilmu thariqah. Baru ilmu thariqah, mudah-mudahan nanti bisa bersambung. Amin ya robbal alamin. Bapak sekalian, malam hari ini pertama ini ajarane akekahan putra dari Pak Seto. Gimana lagi? Anak Pak Seto apa anak istri? Hah? Anak berdua. Namanya siapa Pak Seto? Aku mau belum dikasih namanya loh. Abiyat. Abiyat itu. Abiyat itu maknanya putih. Iya. Panji setiap ingin di putih deh. Terus? Khairaki. Alis pokok kuwi lah. Ora tak jelas ya. Mudah-mudahan ini anak yang dinamain tadi itu nanti Allah jadikan anak yang soleh. Sehat badannya, sehat pikirannya cerdas, berguna dari nusa bangsa dan agama. Yang kedua Pak, kita akan bersama untuk mendoakan Pak, terutama seluruh untuk keluarga kita yang telah wafat mendahului kita. Yang keduanya niatnya adalah untuk orang tua dari mertua Pak, mertua dari Mas Eko yang baru dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ketiga kakeknya adik. Jadi kakek adik saya itu punya kakek dari istrinya itu meninggal baru kemarin. Yazim Sa'yu Zaman. Mudah-mudahan semuanya dosanya diampuni Allah. Ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu. Tempatkan tempat yang sangat mulia di alam barzahnya. Dan semuanya malam hari ini yang hadir, yang punya hajat, punya niat, punya maksud, tujuan, Allah akan ijabah, Allah akan mudahkan. Yang lagi susah yuk secepatnya dilapangkan, yang lagi punya masalah yuk masalahnya cepat dihilangkan. Yang terakhir mohon doa putra-putri kita, mudah-mudahan semuanya jadikan putra-putri yang soleh. Mari sekalian kita mulai istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Salamullah ya sadat minar rahman yakshakum ibadallah jinakum qasadnakum talabnakum